Selamat pagi rekan Pukater sekalian dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai kekuatan pikiran yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan pikiran manusia ini? Nah, judul renungan saya adalah saya berikan judul menembus batas dengan pikiran. Inilah yang menggambarkan kekuatan pikiran yang telah diberikan kepada Tuhan sebagai anugerah kepada kita. Para pukater sekalian, ada dua fungsi pikiran, yaitu yang pertama itu sebagai pembantu yang baik dan kedua juga sebagai pembatas. Bila Anda ingin menjadi nomor satu, gunakan pikiran secara positif. Jadi katakanlah pada diri sendiri bahwa saya bisa. Kalau Anda sakit, saya sudah sembuh. Saya sanggup. Tetapi jangan lupa, kita memang perlu terus berusaha, tetapi tetap berserah kepada kehendak Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Kita memiliki dua kelebihan, yaitu memiliki pikiran, akal, dan kedua juga memiliki hati untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pada renungan kali ini kita akan lihat bagaimana kita menggunakan pikiran menjadi kekuatan yang merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Rekan Pukater sekalian, seperti tadi saya katakan, salah satu keunggulan manusia adalah kita memiliki pikiran. Dengan pikiran kita dapat memecahkan berbagai masalah baik yang sudah ada, yang pernah kita hadapi, ataupun yang belum, yang baru. Dan kita belum pernah menghadapinya. Nah, semuanya tetap dapat kita pecahkan dengan menggunakan pikiran yang merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Berbagai masalah seperti obat-obat baru yang ditemukan pada saat COVID, tiba-tiba manusia menemukan obat baru. Nah, itu belum pernah ada pengalaman, tetapi itu semua bisa dilakukan karena kekuatan pikiran. Manusia pada tahun 1969 bisa mendaratkan Apollo di bulan. Nah, padahal kita juga tidak mempunyai pengalaman. Nah, itu bisa direkayasa dengan menggunakan pikiran yang dimiliki oleh manusia. Itu hal positif yang diberikan oleh pikiran. Tetapi ada juga hal negatif, yaitu sebagai pembatas. Bagaimana kalau kita semua merasa takut, merasa cemas. Jangan-jangan begini, bagaimana kalau saya tidak bisa? Nah, hal itu pun akan terjadi. Jadi Tuhan memberikan pikiran sebagai membuat kita bisa menjadi luar biasa, tetapi juga sebagai pembatas. Hal ini dikatakan oleh Henry Ford yang mengatakan demikian. If you think you can, you are right. If you think you can, you are right too. Ya, Anda juga benar. Jadi mana yang benar? Yang benar adalah tergantung pikiran kita. Saya nganggap ini benar, saya bisa, atau saya tidak mampu. Dua-duanya benar, dua-duanya akan terwujud, karena itulah yang menyebabkan motivasi muncul di dalam pikiran kita. Karena itu, para pukater sekalian, kita perlu terus berpikir positif, ya, berpikir hal-hal yang mendukung, jangan berpikir yang negatif. Hal ini dengan berpikir positif akan mendorong kita untuk menembus batas, untuk melakukan hal-hal yang menurut otak kita mungkin, aduh ini tidak mungkin. Tetapi dengan karunia Tuhan hal tersebut bisa menjadi mungkin. Jadi kita perlu berpikir saya bisa, saya mampu, saya sudah sehat. Nah, dengan begitu Tuhan akan memampukan kita, ya bukan kita sebagai manusia, tapi Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Ya, jadi jangan lupa selalu dukung dengan doa dan permohonan kepada Tuhan, berusaha semaksimal mungkin
Dan selanjutnya biarkan Tuhan yang menentukan. Karena rencananya pasti yang terindah dan akan terwujud tepat pada waktunya. Para pukater sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya akan membahas suatu cerita dulu. Yaitu, kita akan melakukan penilaian makhluk apakah yang paling hebat di dunia ini. Yang pertama, akan dikatakan, wah yang paling hebat itu adalah matahari. Karena matahari bisa bersinar dengan begitu panasnya sehingga manusia berkeringatan, manusia juga cepat lelah dan tidak bisa apa-apa. Tetapi waktu dikatakan kepada matahari, matahari engkau adalah makhluk terhebat. Tapi matahari mengatakan, bukan, saya juga tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena kalau ada awan, maka sinar matahari saya tidak dapat bekerja untuk menyinari segala makhluk yang ada di bumi. Saya kalah oleh awan. Nah, kemudian dikatakan, kalau gitu awan engkau yang paling hebat. Nah, tapi awan juga mengatakan, bukan saya. Saya kelihatannya hebat. Tetapi kalau ada gunung, ternyata gunung itu menjadi penghambat. Saya tidak bisa pergi ke tempat tujuan saya karena terhambat oleh gunung. Nah, wah kalau gitu gunung dong yang terhebat. Gunung engkau yang paling hebat ya. Gunung juga mengatakan, bukan saya. Saya memang berdiri kokoh, tetapi kalau di kaki gunung itu ada manusia yang mengikis saya dengan menggali bukit, maka saya juga akan runtuh. Lama-lama saya akan keropos dan tidak bisa melakukan hal-hal apapun juga. Kalau begitu, ternyata yang paling kuat adalah manusia, petani itu, yang bisa menggali gunung sehingga menjadi roboh. Tapi manusia mengatakan tidak. Saya juga hidupnya terbatas. Saya juga akan menderita kematian pada saat waktunya nanti. Nah, jadi kalau begitu siapakah yang paling hebat itu? Nah, tiba-tiba dikatakan demikian, ya manusia akan mati. Hanya satu-satunya Allah ya manusia yang tidak akan mati yaitu Tuhan Yesus. Dia memang mati, tetapi pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dialah yang menjadi sumber kekuatan bagi seluruh ciptaan Allah di dunia ini. Jadi para pukater sekalian, yang terhebat itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut. Dan dia melakukan itu untuk mengalahkan dosa dari manusia. Nah, kiranya hal itulah yang perlu kita renungkan. Yesus adalah segalanya, kita manusia ciptaan Tuhan diberikan anugerah untuk bisa menjadi serupa dengannya. Tetapi kita perlu berserah, jangan dilimpahi oleh kesombongan. Terima kasih para pukater sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.